gitu kan. Selamat sore anak-anak. Pada sore hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya, supaya kuasa Roh Kudus memberkati kita bisa mendengar, bisa menerima firman Tuhan. Ayo kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu Tuhan juga berkati. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membuka setiap hati kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami percaya. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yakub ya, tentang Yakub, di mana Yakub ini dia berangkat dari tempat tinggalnya, yaitu dari Betseba ya, dan pergi ke Haran. Nah, di situ sampai di suatu tempat itu sudah malam. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi dan dia beristirahat di situ. Dia tidur ya anak-anak ya. Pada waktu dia tidur, orang tidur biasanya pakai apa? Pakai bantal untuk tidur ya. Tapi Pak Yakub ini dia tidur, dia ambil batu. Batu itu diambil buat tidur ya, buat ini gantinya bantal. Setelah itu Pak Yakub dia berbaring di situ dan dia tidur. Pada waktu dia tidur, Yakub ini mimpi ya. Dia bermimpi ada satu tangga ya. Tangga ini dari bumi sampai ke langit. Berarti panjang sekali ya. Biasanya tangga itu panjangnya seberapa sih? 2 meter atau 3 meter ya. Ini dari bumi sampai ke langit. Jadi panjang sekali. Nah, di dalam mimpinya Yakub ini, tangga ini ada malaikat Tuhan naik turun ini ya, di situ. Dan di situ berdirilah Tuhan di sampingnya Pak Yakub ya ini. Nah, dan Tuhan berbicara, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Ini Tuhan bicara ya. Tuhan bicara sama Yakub. "Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke kanan, ke sebelah timur, ke barat, dan ke selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, kita mau baca ayat ke-15 ya. "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, banyak sekali ya Tuhan berbicara kepada Yakub ini dalam tidurnya. Ini mimpi ya, ngerti ya anak-anak ya? Ini mimpi ya. Tuhan berbicara langsung kepada Yakub ini. Ketika Yakub ini bangun,
dari tidurnya berkatalah ia, ya, di ayat yang ke-16 mengatakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, di sini kita bisa merenungkan kalau Tuhan itu selalu beserta dengan kita, ya anak-anak ya. Anak-anak percaya Tuhan menyertai kita. Memang tidak kelihatan, kita tidak kelihatan Tuhan itu ada di mana, kita tidak kelihatan. Tapi penyertaannya itu dapat kita rasakan, ya. Ayat yang ke-17 di sini mengatakan, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Nah, tempat yang ditempati Yakub tidur ini adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan. Dia sangat merasakan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Nah, begitu luar biasanya Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan itu luar biasa, ya. Seperti yang dirasakan oleh Yakub ini. Dalam cerita ini ayat yang ke-18 ya, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu itu yang dipakainya sebagai alas kepalanya dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Nah, batu yang tadi buat tidur itu dikasih minyak, ya, minyak urapan, dan di situ tanda bahwa disitulah kehadiran Tuhan di tempat itu. Ia menamai tempat itu Betel, yang dulu namanya bukan ini ya, namanya dahulu nama kota itu Luz, ya, namanya Luz. Tapi setelah Yakub mendapatkan mimpi itu, nama ini diganti, ya, yaitu Betel. Nah, ayat yang ke-20, lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, Tuhan, ya. Untuk cerita ini mungkin anak-anak belum nangkep, ya. Tapi kita mau percaya bahwa orang yang benar itu akan disertai Tuhan dimanapun berada. Ya, kalau anak-anak yang masih kecil ini belajar menjadi orang benar, dimanapun kau berada, di sekolah, di rumah, bermain, kamu itu disertai oleh Tuhan. Tidak dibiarkan, tapi disertai dan diberkati. Itu dalam cerita ini Yakub sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat, bukan Allah yang biasa, tapi Allah yang dahsyat. Ya, anak-anak harus mengerti tentang Tuhan. Ya, jangan kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Oh, Tuhan itu tidak ada. Pokoknya ibadah biasa gitu ya. Tuhan itu ada. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah terkalahkan. Kalau anak-anak sekali berseru kepada Tuhan minta pertolongan, Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Kuasa Tuhan itu luar biasa, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang pendek ya, sedikit, tapi boleh memberkati anak-anak. Sekarang kita mau berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan luar biasa. Buat anak-anak pada sore hari ini, Tuhan masih memberkati kalian semua, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa, mungkin anak-anak saat ini masih bisa tersenyum, ya, bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, berkat Tuhan yang dalam hidupmu. Kita mau berdoa, ya, kita mau mengucap syukur, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan, kami percaya pada sore hari ini Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman. Dan Tuhan berkati setiap hati anak-anak-Mu supaya setiap saat, setiap detik percaya dan mengakui bahwa Tuhan luar biasa, bahwa Tuhan Allah yang dahsyat dan tidak bisa Tuhan diremehkan oleh siapapun, tapi Tuhan tetap luar biasa bagi kami. Tuhan, kami percaya biar anak-anak-Mu yang masih kecil ini tetap teguh memegang tentang Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mau hidup selalu menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu sore hari ini untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam rumah Tuhan, dalam bermain, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami percaya. Haleluya. Amin.